101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pekan yang ketiga ini kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan kitab Bahjat Qulubil Abror disampaikan oleh Al-Ustaz Bufairus LCMA hafizahullah ta'ala dari kota Batam. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti dan semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga dan jazakumullah khairan kepada kru yang sudah membantu terlaksananya acara di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda, para sahabat Roja sekalian, yang setelah materi nanti kami akan sediakan sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan WhatsApp, ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghithu wa aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa melanjutkan kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar, hadis-hadis pilihan yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Pada pagi hari yang penuh keberkahan ini kita akan lanjutkan penjelasan hadis yang ke-85 daripada kitab yang mulia ini, hadis yang berkaitan dengan doa safar yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai manusia terkadang punya hajat, kebutuhan untuk pergi meninggalkan negeri kita ke tempat yang lain, ke daerah yang lain. Ya, dalam agama kita disebut safar, dan dalam safar ini tentu ada hukum-hukum yang dibahas para ulama, ya, tentang hukum bagaimana Allah mudahkan salat bagi orang yang safar, ya, di mana orang yang musafir itu ringankan untuk memendekkan salat yang 4 menjadi 2, disebut qasar. Qasrus salawatir rubaiyah, yang 4 diqasar menjadi 2, itu hukum berkaitan dengan safar. Zuhur dikerjakan 2, asar dikerjakan 2, isya dikerjakan 2, ya. Dan juga dalam agama kita diajarkan rukhsah, keringanan untuk menggabungkan 2 salat ketika safar. Zuhur dan asar digabungkan menjadi satu waktu. Zuhur dikerjakan 2, setelah itu salam, kerjakan lagi asar 2. Demikian juga maghrib dan isya. Maghrib kerjakan 3 karena maghrib tidak bisa diqasar. Demikian juga subuh. Setelah maghrib dikerjakan 3 rakaat, digabungkan dengan isya 2 rakaat. Namanya jamak dan qasar. Tentunya dibahas oleh para ulama tentang qasar, berapa jarak yang dikatakan orang itu pergi safar. Di antara mereka berselisih pendapat, ya, khilaf antara ulama. Berapa jarak? Ada yang mengatakan jarak sehari semalam, 3 hari 3 malam, sekian farsakh, ya.
Ada yang menentukan jarak sekitar 80-an kilometer lebih, 85 kilometer lebih. Ada yang mengatakan kembali kepada uruf kebiasaan. Ya, bila mana menurut satu kebiasaan dianggap safar, maka dia safar. Boleh mengqasar, boleh menjamak, meski dekat. Ya, karena yang namanya safar kembali kepada uruf. Sebagian orang bertetangga dengan negeri jiran, mungkin jaraknya hanya 1 jam saja perjalanan, tapi dia dianggap safar karena dia siapkan segala macam perbekalannya, paspornya, uangnya. Jadi ini pembahasan tentang safar. Adapun yang kita akan bahas pagi hari ini berkaitan dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bila mana seorang mau pergi musafir. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana dia sudah berada di atas tunggangannya dan dia berkeinginan atau berniat mau pergi musafir, kabbara thalathan. Dia mengawali perjalanannya dengan bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu kecil di hadapan kebesaran Allah Jalla wa ala. Diri kita kecil, bumi ini kecil, apapun kecil, alam semesta kecil dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita agungkan Allah. Jadi safar seorang hamba dimulaikan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala, kemudian Rasulullah setelah itu berkata, Subhanalladzi sakhkhar lana hadza. Maha suci Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menundukkan untuk kita benda ini, fasilitas ini, sarana ini. Setelah bertakbir adalah bertasbih. Tasbih dalam agama kita adalah kalimat tanzih, mensucikan Allah dari segala macam bentuk celaan-celaan yang dituduhkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita katakan Subhanalladzi, maha suci dia Allah yang telah sakhara, menundukkan, lana untuk kita, hada, sarana ini. Apapun yang kita tunggangi. Pada masa dahulu kala orang tak mengenal berbagai macam kendaraan bermotor. Mereka mengenal unta, mereka mengenal kuda, mereka mengenal keldai, mereka mengenal bighal. Ini yang dikendarai manusia untuk pergi. Ya, maka apapun yang ditunggangi seseorang, hendaklah dia memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir, mengucapkan Subhanalladzi sakhkhar lana hada. Maha suci Tuhan Allah yang telah memudahkan bagi kami benda ini, menundukkan untuk kami. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa ala ya telah menundukkan hewan-hewan ini lebih besar daripada manusia, lebih kuat. Unta yang begitu kuatnya, kuda yang begitu kuatnya, kokohnya, memikul. Demikian juga yang lain-lainnya, ya bighal, keledai, ini semuanya memikul. Beban yang sekiranya manusia memikulnya akan berat bagi mereka. Subhanallah. Maka Allah menundukkan benda-benda ini. Allahu Akbar. Dan pada masa sekarang benda-benda yang begitu besar, kapal-kapal yang begitu besar ya di lautan, Allah tundukkan untuk manusia. Bahkan pesawat-pesawat di udara yang mengangkat ya berton-ton, ratusan ton ya barang-barang dan dirinya sendiri terbang di angkasa antara langit dan bumi. Semuanya Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan akal manusia, memberikan kepada manusia akal agar dapat mereka berkreasi, menemukan temuan-temuan baru dalam kendaraan-kendaraan mereka. Semuanya adalah merupakan dengan izin Allah Jalla wa'ala, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri manusia akal sehat. Manusia pun mempelajari bagaimana burung terbang, bagaimana bentuk burung, kepala burung supaya tidak terhalang angin, bagaimana harus dibuat. Ya, mereka pelajari sedikit demi sedikit hingga akhirnya mereka menerbangkan besi-besi berat. Semuanya Allah Jalla wa'ala. Maka agungkanlah Allah, sucikanlah Dia yang telah menundukkan untukmu makhluk besar ini. Allahu Akbar. Dan Allah berikan segala macam perangkat untuk memudahkan engkau pergi terbang. Allah ciptakan udara, Allah ciptakan angin, sehingga engkau berpikir bagaimana angin bisa menolak benda tersebut ke atas. Allahu Akbar.
Luar biasa. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan sesungguhnya tidaklah kita mampu ya sedikit juga pun menguasai benda ini sekiranya Allah tidak kuasakan kepada kita. Allahu Akbar. Wa ma kunna lahu muqrinin. Sesungguhnya tidaklah kita mampu menguasai benda ini sekiranya tidak Allah kuasakan kepada kita. Hanya menarik tuas saja akhirnya pilot mengangkat pesawat terbang ke atas. Allahu Akbar. Hanya menekan tombol-tombol tertentu saja pesawat pun akan naik ke atas. Naik, turun, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri. Demikian juga dengan kapal besar. Allahu Akbar. Semuanya dengan Allah Jalla wa'ala, dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kita benar-benar akan kembali kepada Tuhan kita. Mengingatkan kepada manusia bahwa perjalanan di dunia ini adalah merupakan perumpamaan bagi manusia bahwa ada perjalanan yang lebih panjang daripada itu. Perjalanan menuju negeri akhirat. Para pemirsa Roja TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi safar manusia di dunia ini adalah merupakan bentuk kecil ya daripada safar panjang. Kemanapun engkau berjalan, sehebat apapun engkau berjalan meninggalkan satu tempat ke tempat lain, kau kelilingi dunia ini. Kau terbang dari Indonesia ke Amerika, kau terbang kemana-mana, subhanallah. Sampai mungkin kau terbang ke kutub sekalipun. Ya, ke Antartika kau pergi ke sana, kutub utara, kutub selatan, kemanapun kau pergi di dunia ini, maka akan datang masanya kau akan pergi pula berjalan, safar menuju negeri akhirat, safar yang panjang. Mengingatkan hamba bahwasanya dia tak kekal di dunia ini. Safar di dunia ini adalah safar kecil sebelum datang safar besar. Berkata Rasulullah SAW, setelah mengucapkan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian doa berikutnya adalah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, sungguh benar-benar kami bermohon kepadamu dalam perjalanan kami ini ketakwaan dan kebaikan. Allahu Akbar. Setelah kita memuji Allah, mensucikan Allah SWT yang telah mudahkan kita dan kendaraan ini, maka kita beritahukan pula bahwasanya kita bermohon kepada Allah agar safar ini dijadikan safar yang mendatangkan kebaikan, safar yang mewujudkan ketakwaan, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ya, ketakwaan di dunia ini agar kita raih kelak ganjarannya di hari akhirat. Kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala ketakwaan kebaikan. Karena yang namanya safar, di mana seseorang itu meninggalkan negerinya, ya di sana berbagai macam bentuk godaan-godaan, peluang-peluang berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat di negerinya, dia merasa malu. Berbuat maksiat di kampungnya malu, malu sama istrinya. Malu dengan suaminya, malu dengan sanak kerabatnya, keluarganya. Ya. Tetapi bila mana orang pergi musafir, meninggalkan negerinya, misalnya dia berangkat ke Inggris sana, berangkat ke Turki sana, berangkat ke negeri-negeri yang mana, manapun berada, ya, dalam keadaan tidak ada sahabat-sahabat yang mengenalnya, kerabat-kerabat yang mengetahuinya, keluarganya, anaknya, istrinya, orang begitu rentan berbuat maksiat. Karena nggak ada lagi rasa malu. Semua orang tak kenal dia. Karena itulah kau lihat bagaimana orang-orang zalim, orang-orang jahat. Kadang-kadang mereka berada di negeri tauhid, berada di negeri yang di sana kebaikan banyak. Dia tak puas kecuali harus melampiaskan syahwatnya. Kemana pergi? Pergilah dia ke negeri-negeri yang di sana dia dapat melampiaskan syahwatnya. Untuk melacur, na'udzubillah min dzalik. Mencari perempuan-perempuan yang nakal, berzina dengan mereka. Dia meninggalkan negeri-negerinya, negeri yang baik, negeri tauhid, ya negeri yang mayoritas kaum muslimin ke negeri-negeri kafir. Di sana banyak kaum kafirin, kaum musyrikin yang hidupnya tidak sama sekali ingat Allah dan negeri akhirat. Ya di sanalah dia berzina dengan si fulana, ya dan billah menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Kadang-kadang pulang bawa penyakit lagi, penyakit AIDS, penyakit HIV. Nasallallahu alaihi.
Maka dalam doa ini kita bermohon kepada Allah agar safar ini Allah berikan padanya kebaikan dan ketakwaan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan ilham kepada hamba-hambanya untuk segala sesuatu kebaikan. Ya, maupun perkara-perkara yang mendatangkan keburukan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan bagi jiwa ini jalan-jalan kebaikan dan keburukan. Kemudian wa minal amali ma tardah, ya Allah kami bermohon padamu dalam safar kami ini semoga terwujud kebaikan dan ketakwaan dan kami dapat mengamalkan apa-apa yang kau ridai dalam safar ini, bukan amalan yang kau ridai. Berzina, berselingkuh, kau tengoklah manusia setelah meninggalkan keluarganya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang ada mereka yang ditugaskan kerja di luar kota, di luar kampung halamannya, subhanallah, daripada para penguasa, pejabat, konglomerat dan apapun namanya juga. Pergi mereka meninggalkan negerinya sampai di tempat-tempat tujuan, ya di sana ada meeting, rapat segala macam, tapi mereka gunakan untuk bermaksiat juga. Alhamdulillah min dzalik, membawa perempuan lacur dan semacamnya. Ya, itu ujian. Karena itulah kita bermohon kepada Allah agar dalam safar itu Allah berikan kepada kita kebaikan, ketakwaan dan amal yang Allah ridai, bukan yang Allah benci. Wa minal amali ma tarda. Kemudian kita berdoa lagi, Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah mudahkanlah bagi kami safar kami ini. Karena segala sesuatu itu akan menjadi mudah bila Allah mudahkan. Perjalanan yang jauh sekalipun kau berjalan berhari-hari, akan Allah mudahkan, maka menjadi mudah. Perjalanan yang dekat jika Allah persulit, engkau sampai akan sulit. Kadang-kadang macet yang berkepanjangan 24 jam engkau menunggu dalam busmu karena macet, subhanallah. Maka mohonlah kepada Allah kemudahan. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah mudahkanlah bagi kami perjalanan kami ini. Watwi anna bu'dah, ya Allah jarak yang panjang buat seolah-olah menjadi pendek, ya Allah mudahkan dengan kemudahan jarak yang panjang menjadi pendek, dengan kesulitan jarak yang pendek menjadi panjang. Allahu Akbar. Ya, Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah engkaulah sahabat kami dalam safar ini, sebaik-baik sahabat. Allah Jalla wa'ala tak pernah meninggalkan hamba dimanapun berada. Ya, adapun manusia akan datang dan pergi, mereka meninggalkanmu, mereka datang kepadamu, tapi tak ada yang abadi bersamamu. Yang bersamamu abadi dialah Allah Jalla wa'ala. Sebelum engkau keluar dalam alam rahim ibumu, Allah menyertaimu dengan belas kasihnya, rezekinya. Walaupun Allah maha tinggi dengan zatnya dan seharusnya, tapi Allah menyertai hamba sejak hamba belum lagi keluar di bumi. Ketika engkau terlahir daripada rahim ibumu, Allah menyertaimu, tak pernah meninggalkanmu sampai hari kiamat, sampai akhir surga masuk ke surga, dan neraka masuk neraka. Allah selama-lamanya menyertai hamba-hambanya. Maka dikatakan dalam doa ini, Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah engkaulah sahabat kami yang senantiasa membersamai kami dalam safar kami ini. Wal khalifatu fil ahli, engkau pula Tuhan yang kami tinggalkan, kami titipkan kepadamu keluarga kami di rumah. Allahu Akbar. Allah menyertaimu dalam perjalanan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga keluarga yang kau tinggalkan. Karena seseorang ketika musafir bisa saja berbagai macam hal terjadi di rumahnya. Subhanallah. Maka titipkan keluargamu kepada Allah yang agar Allah menjaga mereka. Suami pergi, istrinya berselingkuh, ya. Istrinya berselingkuh di rumah bisa saja. Ya, dia tinggalkan keluarganya, anak-anaknya mengulah, istrinya mengulah, rumahnya terbakar, rumahnya dirampok, macam-macam. Titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak akan pernah hilang apa pun titipkan kepadanya. Allati la tadhi'u wada'ihu, yang tak pernah hilang apa titipkan kepadanya. Allahu Akbar. Karena itulah doa ketika akan pergi kita berpisah dengan keluarga kita, katakan astaudiukallah allati la tadhi'u wada'i indah. Aku ucapkan selamat berpisah kepadamu dan aku titipkan kalian kepada Allah yang tak akan pernah ada yang hilang, yang dititipkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, Allah mudahkan usaha kita dalam safar ini, Allah berikan kita kebaikan, ketakwaan, amal yang saleh, Allah menyertai kita dalam safar kita ini, dan Allah yang memelihara siapa yang kita tinggalkan. Wal khalifatu fil ahli.
Setelah kita bermohon kepada Allah segala kebaikan safar, kita pun berlindung kepada Allah segala keburukan-keburukan yang akan kita jumpai dalam safar. Semoga Allah jauhkan daripada keburukan ini. Maka Nabi yang mulia mengajarkan kepada kita lanjutan doa ini, Allahumma inna na'udzubika ya Allah, sungguh kami benar-benar berlindung kepadamu min wa'tha'is safar, daripada keburukan safar. Ya. Keburukan safar, berbagai macam hal yang bisa terlihat menyakitimu dalam safar. Kendaraan yang mogok, mobilmu yang rusak, macam-macam. Ya, kadang-kadang ada yang terhalang karena ada pembegal, naudzubillah min dzalik, perampok, bajing loncat, peperangan di tengah jalan kau terhalang, banyak hal. Ya, uang hilang, kecurian, kau dirampok. Ini semua keburukan safar, pemandangan yang tak baik, ya, keburukan safar. Ya. Subhanallah, banyak keburukan-keburukan safar. Kau berada di negeri yang tertutup muslimah, ketika kau safar, Allahu Akbar. Baru saja kau sampai di bandara, kau sudah melihat seolah-olah luar biasa dahsyatnya syahwat menggodamu, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ini bagian daripada perkara-perkara yang buruk dalam safar yang Allah SWT semata yang dapat melindungimu bila kau bermohon kepadanya, agar terjaga kesucian hatimu, terjaga kesucian matamu. Allahu Akbar. Itu masih di bandara. Bagaimana ketika kau sampai ke tujuan-tujuan, negeri-negeri yang menghumbar syahwat, negeri yang tak kenal Allah Jalla wa'ala. Karena itu dalam agama kita dilarang pergi safar ke negeri-negeri kaum kafirin, kaum musyrikin, kecuali jika ada hajat yang sifatnya darurat atau bersangatan yang tak dapat dipenuhi pada tempat-tempat lain. Kenapa? Akan mengikis imanmu. Karena itulah kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada wa'tha'is safar, segala macam perkara-perkara yang tak nyaman ketika safar. Kadang safar umroh, banyak hal terjadi. Semuanya tentunya ujian. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhi. Ternyata tak dapat hotel, ya subhanallah. Ya, hotel padat, jalan-jalan macet, kau menunggu harus berjam-jam untuk dapat masuk ke dalam kamar di hotel. Semuanya bagian daripada wa'tha'us safar. Hal-hal yang tak nyaman ketika safar. Ya. Kadang-kadang engkau dikhianati, engkau telah booking hotel, ternyata dijual ke yang lain yang membayar lebih mahal. Banyak hal-hal yang tak nyaman ketika safar. Kita berlindung kepada Allah daripada segala keburukan safar ini. Wa ka'abatil mandhar, dan segala macam pandangan buat kita galau, buat kita sedih, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa su'il munqalab, berlindung pula lah kepada Allah daripada perjalanan pulang yang tak baik. Kadang-kadang kita pergi baik, pulangnya yang tak baik. Ya, wa su'il munqalab, buruknya ketika pulang. Ya, jalan ketika pulang banyak masalah, banyak halangan di tangan, keluarga tinggalkan menyalah. Semuanya kita berlindung kepada Allah SWT. Su'il munqalab, kembali yang buruk. Ya. Filmal, ya, kita berlindung kepada Allah ketika kembali menghadapi keburukan, hal yang tak kita sukai, baik dalam harta kita, harta hilang, pergi safar, rumahnya dibongkar maling, habis semua rumahnya. Wal ahli, ya, keburukan pada keluarga, dia berangkat, istrinya selingkuh, naudzubillah min dzalik. Ya, anaknya buat onar dan semacamnya. Ya, wal walad, pada keluarga maupun anak-anak, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita pulang, kita dapati harta kita bermasalah, anak istri kita bermasalah. Bermohon kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah doa ketika pergi. Wa idza raja'a, bila mana Nabi pulang, qalahunna, Nabi kembali mengucapkan di atas, kalimat di atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa min al-'amali ma tarda. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Ucapkan ini dulu. Setelah itu ketika kau pulang ke negerimu, tambahkan lagi sedikit. Ucapkan, ya, Aibun, kami ya Allah kembali. Taibun, kami senantiasa bertobat kepadamu dari dosa-dosa kami. Abidun, kami akan senantiasa menyembahmu selama-lamanya. Li Rabbina hamidun, kami akan senantiasa memuji Tuhan kami. Rawahu Muslim.
Allahu Akbar. Luar biasa hadis yang mulia ini, jemaah sekalian, mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia itu lemah tanpa Allah Subhanahu wa taala. Segalanya akan Allah mudahkan bila mana manusia selalu berprasangka baik kepada Allah, berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah fiha, hadal hadithu fihi fawaidu azimatun tata'allaqu bisafar. Hadis ini mencakup banyak sekali kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan safar. Faidah-faidah. Wa qad ishtamalat hadhihi al-ad'iyatu ala talabi masalihiddin. Di mana hadis yang mulia ini, doa yang mulia ini mencakup segala macam bentuk kemaslahatan agama. Allati hiya ahammu al-umur, yang mana dialah sebaik-baik perkara. Dalam hadis ini jelas kita minta kepada Allah ketakwaan ketika safar, kebaikan, amal-amal yang Allah ridha. Ini perkara dunia akhirat. Ya, wa masalih ad-dunya. Ya. Wa masalih ad-dunya. Juga kita minta kepada Allah segala macam kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia kita. Ya. Di mana semoga Allah mudahkan perjalanan ini, ya, semoga tercapai tujuan-tujuan kita dalam safar ini yang baik-baik. Wal husulil mahab, agar terwujud segala macam yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan, wa daf'il makarih, agar dihindari kita daripada segala macam keburukan-keburukan, wal madar, yang membahayakan dalam safar. Wa ala syukri ni'amillah, hadis ini juga mencakup bahwa kita selalu harus bersyukur dengan nikmat Allah. Di mana semua perjalanan yang dimudahkan itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tunggangan yang dimudahkan, kendaraan yang dimudahkan, semua dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhkir li alaihi wa karamih. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang mulia ini, ya, Rasul ajarkan kepada kita membuat kita selalu ingat dengan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kemudahan dalam safar, takwa yang Allah berikan, dan seterusnya. Wa ihtimal as-safar ala ta'atillah. Hadis ini juga mencakup, ya, di mana seorang pergi musafir hendaklah senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah, wa ma yaqrubu ilaihi, atau wa ma yuqarribu ilaihi, apa-apa yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah mencoba untuk menjelaskan hadis ini. Fa qawluhu kana idza stawa ala rahilatihi, perkataan Nabi, perkataan sahabat Nabi yang mulia, ya, dalam hadis ini adalah Abdullah bin Umar ketika mengatakan idza stawa ala rahilati, ketika Nabi naik di atas tunggangannya, kharijan ila safarin, ketika mau pergi musafir, kabbara thalathan, Nabi bertakbir 3 kali. Wa iftitahu li safarihi bi takbirillah, dia mulai safarnya dengan bertakbir kepada Allah, wa tsana alaihi, dia puji Allah. Ya, kama kana yakhtimu bidzalik, sebagaimana Allah pun, sebagaimana Nabi menutup dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Wa qawluhu sallallahu, perkataan Nabi sallallahu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, fihi tsana 'ala Allah. Hadis ini berisikan pujian kepada Allah bitaskhirihi lil markubat, karena Allah memudahkan segala macam kendaraan dalam safar. Allati tahmil al-athqal wan nufusa ila al-bilad an-na'iyah, di mana kendaraan-kendaraan ini memuat barang-barang yang berat, ya, memuat jiwa-jiwa manusia ke negeri-negeri yang jauh. Bayangkan kadang-kadang satu kapal memuat sekian ribu orang. Satu kapal besar bisa memuat ribuan manusia. Allahu Akbar. Satu pesawat yang besar memuat ratusan, 400, 500 jemaah haji. Kau bayangkan 500 orang, berapa berat mereka. Belum lagi barang-barang mereka, belum lagi berat kapal mereka. Allahu Akbar. Belum lagi berat bahan bakar mereka. Pesawat mereka begitu berat. Siapa yang memudahkannya? Allah. Ya, maka pujilah Allah yang telah memudahkan ini semua. Ya, wal aqtar asy-syasiyah, sehingga menyampaikan kepada negeri-negeri yang jauh. Dahulu kala orang-orang begitu payah pergi safar dari Medan sana menuju ke Jeddah sana, perjalanan 1,5 bulan. Ketika pesawat belum ada, pesawat penumpang. Kemudian sekarang cukup 7 jam, 8 jam, ya, berangkat dari Medan sampai ke Jeddah. Allahu Akbar. Bayangkan 1,5 bulan berubah menjadi hanya 7 jam, 8 jam saja. Kemudahan. Ya, maka pujilah Allah atas segala kemudahan ini. Wa'tiraf bi ni'matillahi bil markubat. Ya, maka hendaklah engkau mempersaksikan banyak nikmat Allah berikan kepadamu dalam kemudahan-kemudahan kendaraan-kendaraan ini. Allahu Akbar, fasilitas-fasilitas ini.
Ya, semakin tahun semakin canggih segala macam kendaraan-kendaraan ini buat manusia. Sekarang sudah ada drone. Bentar lagi boleh saja kendaraan manusia berubah menjadi kendaraan drone. Orang berpindah satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan drone. Dan sudah ada di sebagian tempat. Sudah ada sebagian drone yang mengangkat manusia. Ya, Allahu Akbar. Dan akan datang masanya semua akan menjadi lebih mudah bagi manusia. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan muncul kendaraan-kendaraan yang memang bisa di mana-mana. Sekarang kita lihat ada amfibi-amfibi, tank-tank yang bisa berjalan darat, bisa jalan di lautan. Akan muncul dan akan datang oleh saja dengan izin Allah kendaraan-kendaraan bisa di tiga tempat. Bisa di darat, bisa di udara, bisa di air. Allahu a'lam. Ya, kata Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang tidak akan ketahui. Ketika Allah menyebutkan berbagai macam nikmatnya, wal khail wal bighala wal khayla wal bighala litarkabuha wa zina. Allah ciptakan untuk kuda-kuda, Allah ciptakan untuk kalian bighal agar kalian kendarai. Ya, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia pun akan ciptakan apa yang tidak akan ketahui. Di sini digunakan kata-kata fi'il mudhari menunjukkan istimrar yang akan datang. Boleh saja Allah ciptakan yang lebih canggih daripada ini semua. Kau lihat bagaimana Allah ciptakan kapal-kapal selam yang tahan berbulan-bulan dalam air. Allahu Akbar. Luar biasa jemaah sekalian. Wahada yadkhulu fihi al-markubat min al-ibil, maka masuklah dalam doa ini segala macam kendaraan berupa unta-unta, wa minas sufuni al-bahriyah, kendaraan di lautan, kapal-kapal, wal barriyah, segala kendaraan di darat, kereta api yang panjang. Allahu Akbar. Mobil-mobil, bus-bus. Ada yang kecepatan kereta apinya luar biasa, sama dengan kecepatan setengah pesawat, 500 km per jam, 700 km per jam. Ya, 300 km per jam udah hal yang biasa. Banyak kereta api semacam ini. Allahu Akbar. Ya, semuanya akan menjadi mudah. Allah buat mudah semua. Allahu Akbar. Ya, bagaimana kereta api supaya cepat dibuatlah dengan tolak menolak antara medan magnet, sehingga seolah-olah kereta api yang cepat ini tak berjejak. Seolah-olah dia terbang. Subhanallah. Manusia menggunakan magnet yang bila mana dia berbalik tak dapat dia satukan, dia akan saling tolak menolak. Begitu mereka buat, mereka terapkan, dan masih banyak hal lain yang luar biasa. Kita telah melihat sekarang kapal-kapal, subhanallah, ada yang seolah-olah berjalan di udara. Kapal-kapal di lautan. Dibuat mesinnya hanya beberapa mesin kecil di bawah, ya, dan dia berada di atas mesin tersebut seolah-olah terbang di atas air, tak lagi menjejak di air. Allahu Akbar. Jemaah ini dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hawaiyah, demikian juga pesawat-pesawat yang ada di udara, macam-macam. Ada yang kecepatannya luar biasa, melebihi kecepatan suara. Pesawat supersonik yang pernah dibuat, walaupun tentunya dievaluasi, banyak mendatangkan kerusakan di alam ini. Yang jelas semua adalah merupakan kreasi-kreasi inovasi manusia yang telah Allah berikan kepada mereka akal untuk dapat mencerna ini semua. Fakulluha tadkhulu fi hadha, semuanya masuk ke dalam hal ini. Walihada qala Nuhun alaihissalam lirrakibina ma'ahu fi safinah, karena itulah Nuh pun mengatakan kepada orang-orang yang bersamanya dalam bahtera Nuh ketika banjir besar. Hanya Nuh dan yang di atas kapal yang selamat, kata Nuh, irkabu fiha bismillah, naikilah bahtera ini, ucapkan padanya bismillahi majreha wa mursaha, dengan nama Allah sajalah kapal ini berlayar dan kapal ini menyandar. Wahadil marakib, semua kendaraan ini, kulluha wa asbabuha, semua sebab-sebab ini yang memudahkan seorang pergi safar, wa bihi tatimmu wa takmul, yang dengannya lah sempurna tercapai, kulluhum min ni'amillah, tercapai safar dengan mudah, semuanya adalah bagian daripada nikmat Allah wa taskhirihi. Allah yang mudahkan semua, Allah yang menundukkan semua benda-benda ini untuk manusia. Ya. Tanpa Allah tak ada yang bisa. Kalau katakan manusia bisa buat pesawat, baik, dari mana bahan bakarnya kalau bukan Allah yang menciptakan? Titanium dari mana? Dari logam-logam di mana? Di bumi. Bumi saya menciptakan. Kendaraan itu memiliki bahan bakar, harus ada. Bahan bakarnya aftur misalnya. Dari mana? Siapa yang buat? Siapa yang mengeluarkan dari dalam bumi? Allahu Akbar. Semua Allah Jalla wa'ala. Akal mas sendiri siapa yang buat? Ya.
Wajib bagi hamba mengakui nikmat tersebut, jangan kufur nikmat. Khususan waktu mubasyaratiha. Terkhusus ketika dia mengendarai ini semua, rasakan nikmat Allah yang besar kepadamu. Kau tak payah-payah berpanas-panas, engkau dalam mobil ada AC-nya, subhanallah. Ya. Wa fihi, dan di antara faedahnya tadhakkurul halati allati laula al-bari lama hasarat wa dhulilat fi qawlihi wa ma kunna lahu muqrinin. Kau ingat kondisi kalaulah bukan karena Allah Jalla wa'ala yang memudahkan membantumu, menaklukkan benda-benda ini semua untukmu, ma kunna lahu muqrinin, kami tak akan dapat menguasainya. Ay mutiqin, tak mampu. Lau raddal amru ila haulina wa quwwatina, sekiranya Allah lepaskan dirinya, berserah diri manusia kepada diri sendiri. Allah lepas daripada manusia. Allah biarkan mereka bergantung dengan dirinya sendiri, kekuatan sendiri. Lakunna ad'afa syai'in ilman, pastilah kita akan begitu lemah, tak punya ilmu, wa qudratan irada, tak punya kemampuan, tak punya kehendak. Walakinnahu ta'ala sakharal hayawanat, tapi Allah yang menaklukkan hewan-hewan ini. Wa 'allamal insana san'atal markubat, Allah ajarkan manusia bagaimana membuat segala macam kendaraan. Allah yang memberi manusia ilham. Allah yang memberi Nuh ilham bagaimana membuat bahtera besar. Ya. Kata Allah, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nuh, buatlah kapal dengan wahyu kami, dengan penglihatan mata kami, dengan penglihatan mata kami. Itu kata Allah kepada Nabi Nuh. Ya. Kama imtannallahu fi taysiri sina'atid duru wal waqiyah fi qawli, sebagaimana Allah berikan juga nikmat manusia ketika berperang agar dapat menghindar daripada musuh-musuh mereka. Allah berikan mereka ilham untuk membuat perisai-perisai, tameng-tameng. Kata Allah, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum, dan diajarkan kepadanya yakni bagaimana membuat pakaian dapat melindungi manusia daripada serangan senjata. Lituhsinakum min ba'sikum, agar menjaga kalian daripada musuh kalian yang kuat-kuat. Fahal antum syakirun, pandai akan bersyukur. Allahu Akbar. Allah ciptakan sekarang, mungkin dahulu pakai perisai, berperang langsung berhadapan. Sekarang jarak jauh, ada peluru-peluru. Allah subhanahu wa ta'ala giring manusia. Bagaimana mereka mencari jalan-jalan keselamatan? Dibuatlah yakni rompi anti peluru. Allahu Akbar. Ternyata peluru ada lebih besar lagi, dibuatlah tank anti peluru yang terbuat daripada bahan baja yang kuat, bahkan dari kaca sebagaimana kau lihat bagaimana mobil-mobil membawa presiden, orang-orang besar, raja-raja, kacanya tak tembus peluru. Allahu Akbar. Siapa yang mengajarkan? Allahu Jalla wa'ala. Fa'alal khalqi an yashkurullah, hendaklah makhluk itu bersyukur kepada Allah. Idza 'allamahum sina'atal libas as-satir lil aurat, dialah Allah mengajarkan manusia untuk membuat pakaian yang menutupi aurat. Kau tengok betapa indahnya pakaian dibuat manusia, dirancang manusia untuk menutupi aurat. Berbagai macam modelnya, warnanya, bahannya. Allahu Akbar. Walibasar riyash, Allah ajarkan manusia untuk membuat pakaian yang terbuat daripada bulu. Allahu Akbar. Dari bulu sapi dibuat jaket-jaket yang mahal-mahal, yang indah-indah. Ya. Tali pinggang, tas dan semacamnya. Ya. Walibasal harbi wa alatil harbi, Allah ajarkan manusia untuk membuat peralatan perang, senjata perang. Ya, pakaian perang. Wa'allamahu san'atal fulkil bahriyati wal bahriyati wal hawiyah. Allah ajarkan manusia pula dengan kreasi mereka untuk membuat berbagai macam kendaraan-kendaraan di darat, di laut dan di udara. Wa san'ata kullama yahtajuna ila al-intifa'i bih. Bahkan Allah ajarkan segala sesuatu yang manusia dapat mengambil daripadanya manfaat. Wa anzalal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi mutanawwi'ah. Allah turunkan untuk manusia, ya. Allah keluarkan untuk manusia bahan bernama besi yang begitu kuatnya, begitu kokohnya, sampai-sampai ada dalam surat bernama surat Al-Hadid. Allahu Akbar. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun linnas. Kami turunkan, kami keluarkan untuk manusia bahan besi yang begitu kokoh. Kau tengoklah bangunan yang megah, yang tinggi-tinggi. Tengok bagaimana Burjul Khalifah yang berapa ratus tingkat ke atas mencakar langit, dan saingan-saingannya menara kembar yang ada di Malaysia, subhanallah, akan dibuat lebih tinggi daripada
Burjul Khalifah nanti di Saudi misalnya, itu semua berdiri tegak dengan bantuan setelah Allah SWT adalah besi ciptaan Allah, makhluk Allah. Demikian juga berbagai macam peralatan-peralatan, kendaraan-kendaraan, semua di sana ada bahan besi-besi yang kokoh Allah ciptakan. Siapa yang membuatnya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar manusia bersyukur, dijadikannya sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian, kedamaian. Manusia menyalahgunakannya, dibuatlah berbagai macam peluru-peluru, ya subhanallah, akhirnya membinasakan manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, walakinna aktsarul khalqi fi ghaflatin an syukrillah. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tak pandai bersyukur kepada Allah. Bal fi utuwin wastikbarin ala Allah, yang ada sombong, pongah di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tajabburin bihadin ni'am 'alal ibad. Mereka begitu pongahnya menghadapi berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Menjadi sombong mereka. Subhanallah. Sebagian manusia ateis mengatakan tak ada Tuhan. Sebagian manusia menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Ada yang menyembah Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan patung. Allahu Akbar. Lupa dengan Allah pemberi segala macam kenikmatan. Allah ciptakan untuk manusia berbagai macam kendaraan. Di antaranya kendaraan adalah yang membawa barang-barang berat, misalnya apa? Untuk orang-orang dahulu kala, mereka menjadikan sapi sebagai pembawa gerobak, dokar. Sapi yang membawa barang-barang daripada hasil tanaman mereka. Ini sapi Allah ciptakan untuk manusia, Allah tundukkan untuk manusia, mengikuti perintah manusia. Tapi ini pula yang disembah oleh sebagian manusia, menyembah sapi. Ya subhanallah. Mereka tak pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka sembah sapi yang lebih rendah daripada mereka tingkatnya. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadzal hadithi at-tadhakkur bi safar dunya. Hadis ini mencakup berbagai macam iktibar, pengingat manusia bahwasanya dia sedang melakukan perjalanan di dunia ini, as-safar al-hissi. Bisafar dunia al-hissi li safar al-akhiratil ma'nawi. Hakikatnya dia sedang mengambil pelajaran atas akan adanya perjalanan nanti lebih panjang, perjalanan sifatnya ma'nawi, perjalanan di negeri akhirat. Di qaulihi wa inna ila rabbina lamunqalibun. Karena dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan agar kita mengucapkan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kemanapun kau pergi dunia ini, kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah akan kembali segala sesuatu. Fakama bada'al khalqa fahuwa yu'iduhum. Allah yang mulai penciptaan, Allah akan mengembalikan mereka kembali setelah mereka mati. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsana bil husna. Ketika itulah Allah akan berikan balasan kebaikan bagi yang berbuat baik dan balasan serupa bagi yang berbuat buruk. Allahu Akbar. Dan perkataan Nabi, wa qawluhu Allahumma inna nas'aluka fi safarna hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Ucapan Nabi, Allah kami bermohon dalam perjalanan ini kebaikan, ketakwaan, amal yang kau ridai. Sa'alallah an yakuna safaran mawsufan bi hadzal wasfi. Nabi bermohon kepada Allah agar safarnya benar-benar mencakup kriteria-kriteria apa yang Rasulullah minta ini. Al-wasfil jalil muhtawiyan ala a'malil birri kulliha, yang berkaitan dengan segala macam amalan-amalan kebajikan. Al-muta'alliqati bihaqqillah wal muta'alliqa bihuquqil khalqi. Semoga safarnya ini akan dapat mewujudkan ketakwaan kepada Allah, mewujudkan segala macam kemaslahatan baik untuk manusia ataupun untuk kembali kepada agamanya. Wa ala taqwa allati hiya intiqa'u sakhatillah. Agar terwujud takwa dalam perjalanan ini dengan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Bitarki jami'i ma yakrahu Allah min al-a'mal. Agar dalam safar ini dia meninggalkan segala macam perkara yang Allah tak suka. Bagaimana saya sebutkan, orang safar jauh daripada keluarga, ketika itu dia menyeleweng, ketika itu dia berzina dan semacamnya. Wal aqwal adh-dhahirah wal batinah, agar menjauhi segala macam keburukan-keburukan, perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Kama salahul amala bima yardahullah. Sebagaimana dia bermohon kepada Allah agar dimudahkan untuk beramal yang apa daripada amal Allah ridhai. Wa hadha yashmalu jami'at ta'at wal qurubat. Ini mencakup segala ketaatan, segala macam perkara yang mendekatkan seorang kepada Allah.
Wa mata kana safaru ala hadzal wasf, bila mana safar seorang terwujud padanya kriteria yang termuat dalam hadis ini, bahwa safarur rabi, inilah safar yang beruntung. Dalam safarnya dia mewujudkan ketakwaan, kebaikan, amalan yang Allah ridhai, dijauhkan daripada segala macam mara bahaya bencana. Inilah safar yang beruntung. Wahwa safarul mubarak, inilah safar yang membuahkan berkah. Waqad kanat asfaru sallallahu kulluha muhtawiyatan li hadhil ma'anil jalilah, dan semua safar Nabi pasti mencakup semua makna-makna yang mulia dalam hadis ini. Tak pernah Nabi pergi musafar untuk bermaksiat, enggak ada. Untuk mencari ridha Allah SWT, ketakwaan. Karena safar Nabi kalau bukan jihad fisabilillah, maka safarnya haji dan umrah. Subhanallah. Kemudian sebelum Nabi menjadi Rasul, dia safarnya untuk berniaga, membawa dagangan. Semuanya kemaslahatan, tak ada kemaksiatan. Thumma sa'al al-i'anata. Kemudian dalam safar tersebut Nabi bermohon bantuan daripada Allah, wa tahwina masyaqqi safar, agar diringankan segala macam beban penderitaan dalam safar. Faqala, di mana Nabi mengucapkan, Allahumma hawwin alaina safarna hadhi, Allah mudahkanlah perjalanan kami ini, wa tu'anna bu'dah, jauhkanlah yang dekat kepada kami ya Allah, li'anna safara qit'atun minal adhab, karena hakikat safar di sana ada penderitaan, tidur yang tak sempurna, badan yang letih. Fasa'ala tahwinahu, maka Rasul bermohon agar dimudahkan ini semua. Wa tayya ba'idih, agar didekatkan jarak yang jauh dengan segala macam kemudahan. Wa dzalika bi takhfifil humumi wal masyaq, agar diringankan segala macam beban penderitaan ketika safar. Wa bil barakati fis sair, agar diberi keberkahan ketika berjalan. Hatta yaqta al masafatil ba'idatah, sehingga dengan mudah dia akan menaklukkan jarak yang jauh. Wa huwa ghairu muqtarith, dalam keadaan nyaman, tenang, tentram. Wa yuqayyid lahu min al asbab al muriha, agar Allah mudahkan bagi segala macam sebab-sebab. Fis safar umuran katsiran, dalam safarnya segala macam perkara-perkara kemudahan. Mithla rahatil qalbi, contohnya hati yang tentram, wa munasabatar rifqah, mendapat kawan-kawan yang baik dalam safar. Itu nikmat. Kadang-kadang kau pergi safar, tapi yang mengiringmu teman-teman yang tak baik akhlaknya, perangainya. Ada yang safar tapi tamaknya luar biasa, ada yang safar egonya luar biasa. Ini ujian. Ada yang safar dia tak mau tahu, yang penting dia tenang, tentram, dia makan, dia kenyang, orang kelaparan dia tak peduli. Dia selalu mau yang terdepan dalam kebaikan. Allahu Akbar. Memotong antrian dan semacamnya, banyak teman-teman yang buruk. Maka mohon kepada Allah agar dijauhkan hal semacam ini. Wa taisirat sair, agar dimudahkan perjalanannya. Wa amnat tariq minal makhawif, agar aman jalan yang dilalui dari segala macam hal yang membahayakan. Kadang-kadang longsor datang dalam perjalanan. Kadang-kadang banjir datang, kadang-kadang bajing loncat, macam-macam hal. Wa ghairu dzalika min asbab, dan sebab sebelumnya. Fakam min safarin imtadda ayyaman katsirah, kadang-kadang safar membutuhkan hari yang berhari-hari. Lakin Allah hawalah, tapi Allah mudahkan. Wa yassarahu ala ahli, Allah mudahkan bagi orang yang berjalan ini. Kebalikannya, wa kam min safarin qasir, berapa banyak orang yang safarnya pendek, enggak jauh-jauh, sara as'aba min kulli sabin, tapi benar-benar sulit baginya melintas. Enggak jauh, tapi datang berbagai macam ujian, cobaan, bencana. Fama thamma illa taysirallah wa lutfahu wa ma'unatahu, tidaklah ada kecuali karena Allah mudahkan, karena kelembutan Allah, karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala fi tahqiq tahwin safar, karena itulah untuk terwujudnya kemudahan dalam safar ini Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar, ay masyaqqatahu wa su'batahu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sulitnya safar, kepayahan dalam safar, wa ka'abatal mandar, min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar, dan dari segala macam hal-hal yang menyedihkan, ay al-huznul mulazim wal hammud da'ir, kesedihan yang mengiringi, kegalauan, keletihan, wasu'il munqalab, kembali dalam keadaan buruk, fil mali wal ahli, kembali buruk keluarganya, hartanya, dan anak-anaknya.
Ya Rabb, maknanya wahai Tuhan, nas'aluka an tahfadhu alaina kullama khallafnahu wara'ana. Allah, jagalah apa yang kami tinggalkan di negeri kami sana, di belakang kami. Jaga mereka semua. Wa faraqnahu bisafarina, dan apa yang kami berpisah dengan mereka karena safar ini, min ahlin wa waladin wa mal, baik berupa harta, anak-anak, keluarga, istri. Wa nanqaliba ilaihim masrurina bisalama, semoga kami pulang dalam keadaan selamat, gembira menyambut mereka, mereka gembira menyambut kami, ya. Wa ni'mal mutawafirah alaina wa alaihim, semoga nikmat Allah selalu menyertai kami dan mereka. Fabidzalika tatimmu ni'matu wa yakmulu surur, dengan itulah sempurna segala kenikmatan, kegembiraan. Wa kadzalika yaqulu fi ruju'i, demikian juga Nabi mengatakan ketika pulang musafir. Wa'udihi min safarihi wa yazid, Rasulullah tambahkan doanya, aibun taibuna abiduna li rabbina hamidun, maknanya adalah nas'aluka Allahumma, ya Allah kami bermohon kepadamu, anta ja'alana fi iyabina, pada kondisi pulang kami ini, wa ruju'ina, kembalinya kami ini, mulazimina lit taubatilak, senantiasa selalu berusaha untuk taubat kepadamu dari segala dosa-dosa kami. Wa ibadatika wa hamdika, selalu memujimu, selalu beribadah kepadamu. Wa antakhtima safarana bi ta'atik, semoga engkau tutup safar kami dengan segala ketaatan kepadamu. Kama ibtada'tahu bit taufiqillah, sebagaimana engkau mulakan safar dengan segala macam kebaikan dan taufik daripadamu. Wa lihadza qala ta'ala, karena itulah Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni, katakanlah, ya Tuhan, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, masukkanlah aku yakni dengan hal yang terbaik, keluarkan aku dengan hal yang terbaik. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, berikanlah aku daripadamu kekuatan ya Tuhan, bantuan. Wa mudkhala sidqi wa mukhrajahu, maksud daripada perkataan Allah mudkhala sidqin dan mukhraja sidqin, maksudnya adalah antakuna asfarul abdi wa madakhiluhu wa makharijuhu, agar safar hamba, dia keluar dari rumahnya, dia pulang ke rumahnya, kulluha tahtawi ala sidqi wal haq, semuanya mencakup kebaikan, semuanya di atas perkara-perkara kebenaran. Wal istighal bima yuhibbullah, semuanya diiringi dengan kesibukan dalam safar ini melakukan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maqrunatan bit tawakkul ala Allah, yang diiringi dengan tawakal kepada Allah, wa mashubatan bima'unatihi, senantiasa bantuan Allah mengiringinya. Wa fi, dan yang terakhir di sini, al-i'tirafu bi ni'matihi akhiran kama i'tarafa biha awalan, benar-benar mengakui nikmat Allah sejak awal berangkat dengan segala macam karunia dan ketika pulang kembali. Karena itu dikatakan li rabbina hamidun, kami puji Tuhan kami semata. فكما أن على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة, sebagaimana hamba dalam memuji Allah yang mudahkan dia dalam beribadah, wasyuru' fil hajah, memudahkan dia dalam memenuhi hajat-hajatnya, fa'alayhi an yahmadallaha ala takmiliha wa tamamiha, hendaklah dia puji Allah yang telah menyempurnakan baginya dengan sempurna segala macam hajatnya, segala macam ibadahnya, wal faragh minha, sampai selesai. Fa innal fadla fadluh, semuanya karunia Allah, wal khairu khairu, segala kebaikan-kebaikannya, wal asbab asbabu, segala sarana prasarana dia yang menciptakannya. Wallahu dzul fadlil azim, dialah Allah pemilik keagungan dan kemuliaan yang begitu besar. Demikian para pemirsa sekalian, materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, penjelasan tentang doa safar. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam mubarak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal ya akhi, barakallahu fik. Nah, alhamdulillah, fiik barakallah, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, diambil dari kitab Bahjatul Qulubil Abrol, pembahasan hadis yang ke-85, yaitu mengenai penjelasan doa safar. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543, dan juga Anda bisa menghubungi kami di layanan nomor telepon di 0218236543. Jadi di layanan yang sama, tapi mohon maaf untuk layanan telepon tidak bisa kami terima melalui telepon WhatsApp, hanya bisa menerima telepon secara langsung. Baik,
Selanjutnya mungkin yang pertama akan kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz. Pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait doa safar, Ustaz, mengenai kita ketika naiki kendaraan dalam keadaan menanjak, disunahkan untuk membaca takbir, dan ketika melewati turunan kita membaca subhanallah. Apakah cukup sekali membaca zikir tersebut ataukah boleh berkali-kali, Ustaz? Mohon penjelasan dan jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Di antara sunnahnya Nabi yang mulia SAW ketika safar, ya hendaklah kita manakala menaiki pendakian mengucapkan takbir. Ketika menuruni ya turunan hendaklah mengucapkan tasbih. Ya, wallahu ta'ala hikmah mengapa ketika kita naik mengucapkan takbir. Ketika orang dalam ketinggian kadang-kadang orang merasa sombong, merasa hebat. Karena itulah ketika dia tinggi diingatkan dia tidaklah ada apa-apanya dia. Dia kerdil, dia kecil, yang maha besar adalah Allah SWT. Ketika itu maka disyariatkan Nabi SAW, hikmahnya Allah Ta'ala alam, untuk mengucapkan takbir. Agar engkau jangan sombong. Ketika orang dalam ketinggian dia akan sombong. Kau tengok rumah-rumah orang-orang kaya yang biasanya tempat-tempat yang tinggi, kau tengok VIP, kau tengok segala macam ketinggian, akan melahirkan kesombongan. Maka ketika kau naik ke tempat-tempat ini, kau tuh kecil, nggak ada apa-apa, maka besarkan Allah, ucapkan Allahu Akbar. Ketika kau turun, subhanallah, disuruh kita mengucapkan tasbih. Mengapa? Ketika kita turun, kita hamba, memang kita naik dan turun, nggak ada apa-apanya. Tapi Allah SWT tidak pernah Allah turun, Allah maha tinggi selama-lamanya. Maka kau sucikan Allah daripada segala macam bentuk hal-hal yang rendah. Katakan subhanallah. Engkau yang turun, Allah tidak pernah turun. Ya, menjadi hina. Allah senantiasa di atas hamba-hambanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ya, Allah yang maha perkasa atas hamba-hambanya. Walaupun hadis yang Nabi yang mulia katakan yanzil rabbuna Tuhan turun, tapi walaupun demikian Allah SWT selama-lamanya maha tinggi atas hamba-hambanya. Ya, jangan dianggap Allah SWT turun itu akan masuk ke dalam makhluk. Tidak, makhluk masuk ke langit, tidak. Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh hamba-hambanya. Kata Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dia maha perkasa di atas hamba-hambanya. Ya. Maka jemaah sekalian, karena itulah kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat tasbih ketika turun. Adapun berapa kalikah bilangannya, Nabi tak menentukan. Cukupkah sekali? Enggak ada masalah, sekali Allahu Akbar. Bolehkah berkali-kali? Silahkan, karena ini zikir. Silahkan sebanyak-banyaknya kau bertakbir, silahkan sebanyak-banyaknya kau bertasbih. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih yang kedua kami ajukan pertanyaan. Ya Ustadz, ketika kita ingin safar dengan kendaraan, di situ ada doa yang dianjurkan, yaitu doa bepergian dan juga doa naik kendaraan. Apakah dibaca keduanya? Karena di kedua doa tersebut ada juga dua-duanya doa naik kendaraan, Ustadz. Nah, bolehkah membaca hanya salah satu saja? Baik, bismillah, alhamdulillah. Adapun ketika kita menaiki kendaraan, tapi tidak musafir, hanya dari kota kita saja, maka tak perlu kita baca Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Cukuplah kita baca doa yang pertama. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanalladzi sakhkhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kita baca ketika kita naik kendaraan yang sifatnya bukan mau pergi musafir. Kita hanya bersyukur kepada Allah dimudahkan naik kendaraan ini, karena bukan karena bantuan Allah kita tak akan mampu menguasai kendaraan ini. Ini diucapkan manakala kita tidak safar. Ketika kita menaiki perahu, bila mana kita tidak safar, ucapkan bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi adapun doa yang panjang tadi itu doa yang diucapkan bila mana safar, sebagaimana kata Abdullah bin Umar, kharijan ila safar, ketika Nabi keluar ingin musafir. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan penjelasannya.
Alhamdulillah, dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan di layanan telepon kami tunggu di 0218236543. Ya, silakan, sudah terhubung. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Umu Sarah di Riau. Nah, silakan Bu Sarah. Ya, terima kasih. Apakah kalau membaca doa safar itu Ustaz, yang panjang perjalanannya itu ditentukan, umpamanya dalam 10 kilo atau sekian 1 kilo, apakah doa ini tergantung panjang atau pendeknya perjalanan? Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bila yang dimaksudkan dengan jarak, maka safar itu tadi saya sebutkan bahwa para ulama berselisih tentang jarak safar. Yang kita pilih, wallahu tabaraka ta'ala, yang lebih dekat pada kebenaran, bahwasanya safar itu ditentukan dengan kebiasaan manusia, uruf masyarakat. Misalnya kami orang-orang di Batam, kami berangkat ke Singapura hanya menggunakan 1 jam perjalanan, bahkan kurang daripada itu, hanya 10-12 mil saja sampai kami ke Singapura. Tapi kami semua sepakat, kami pergi ke sana safar, kami harus bawa paspor, kami harus bawa bekal. Ke Malaysia kami nyebrang hanya 1 jam setengah, ya, 1 jam 40 menit. Tapi kami bawa bekal, bawa macam-macam. Ini menunjukkan safar. Maka ketika orang mau pergi musafir, dia baca doa yang panjang ini. Ya, adapun pertanyaan berapa kali kita baca ini? Misalnya kita nih sudah baca doa ketika mau berangkat ke Mekah, ya. Setelah itu tiba di Mekah, kita mau jalan-jalan ke Mina, ke Muzdalifah, Siti Thor, ke Taif. Apakah kita baca lagi doa safar? Jawabannya tidak. Baca di awal safar saja. Tetapi sekiranya kau mau baca kembali untuk menguatkan, tak ada masalah, insya Allah tabaraka ta'ala. Ya, tapi cukup sekali ketika kita mau musafir dari negeri kita. Dari Jakarta misalnya, dari Riau tadi contohnya, penanya dari Riau, berangkat dari bandara Sultan Syarif misalnya, ya, berangkat dari sana membaca doa safar ini. Setelah itu nanti, ya, sampai dia pergi umroh dan seterusnya, nanti bila mana mau pulang ke negerinya, ketika itu barulah kembali baca doa safar ini dengan ditambahkan aibuna ta'ibuna abidul rabbina hamidun. Jadi dibaca sekali ketika berangkat, sekali ketika pulang. Kalaupun mau keperbaharui, misalnya nanti engkau berangkat dari Pekanbaru menuju Malaysia, nanti ketika kau dari Malaysia, dari hotelmu mau berangkat ke bandara, kau kembali baca doa safar, tidak masalah, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Masih di layanan telepon, silakan yang kedua kami berikan kesempatan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ana Abu Ilham, izin bertanya Ustaz. Silakan. Ya, qadarullah, kami adalah bagian atau pegawai dari sebuah airline yang cutinya itu selalu safar Ustaz. Nah, pastinya menyenangkan kalau safar itu ketika melaksanakan cuti ke tempat-tempat seperti Saudi, Jeddah, Madinah, karena itu perjalanan yang insya Allah banyak keberkahannya. Tapi qadarullah Ustaz, kami kan juga menjalani cuti-cuti ke tempat lain, ke negara lain seperti negara-negara kafir. Nah, kami kadang-kadang nggak sreg ketika menjalani hal demikian, tapi kan ini tugas Ustaz. Nah, terus di saat yang apakah perjalanan ini juga tetap mendapatkan sebuah kebaikan gitu, walaupun di negara kafir. Yang kedua, di kondisi yang lain kadang kami membawa keluarga Ustadz gitu, membawa keluarga, terus kami kelola biar kami agak sreg gitu. Kadang-kadang kami ajak gitu ya keluarga, terus kami kunjungi seperti masjid di negeri kafir, jadi biar rasanya lebih nyaman gitu Ustadz. Misalnya masjid, di samping memang kami juga sejujurnya suka jalan-jalan, mungkin jalan-jalannya misalkan ada di negara kita yang tropis tidak mendapatkan seperti salju dan macam-macam. Apakah hal demikian ini masih tetap ditolerir sehingga kami tidak tetap merasa nyaman, tidak selalu merasa bersalah kalau tidak mengunjungi negara-negara seperti Saudi? Terima kasih Ustaz. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Tadi sedikit sudah saya bahas tentang safar ke negeri kafir. Hukum asalnya dilarang orang-orang Islam safar ke negeri orang kafir. Karena dikhawatirkan akan luntur keagamaannya, luntur akidahnya, keimanannya, dan seterusnya. Ini hukum asal. Dilarang. Karena Nabi mengatakan, aku berlepas diri daripada orang yang berada di tengah-tengah orang kafir. Yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Tetapi bila mana ada hajat, ada darurat, ya, maka dibolehkan pergi ke negeri-negeri orang kafir. Contohnya Nabi mengutus para sahabat-sahabat membawa surat ke Raja Heraklius, di sana tentunya negeri kafir. Ke Mesir, di sana ketika itu negeri kafir. Ke Yaman dan seterusnya. Bila ada misi tertentu yang memang misi tersebut bukan maksiat, kita terpaksa pergi ke negeri kafir, maka dibolehkan. Ya, seperti misi yang tertentu tadi saya sebutkan, ya misalnya sebagian orang-orang bekerja di kapal pesiar, bekerja misalnya di maskapai penerbangan, memang kerjanya berangkat menyampaikan manusia ke tempat-tempat yang tentunya tidak semuanya ke tempat-tempat kaum muslimin, ya, tapi ada ke tempat-tempat negeri kafir, ya, dengan segala macam tujuan orang-orang yang ingin berangkat ke sana. Maka kembalikan lagi kepada niat. Bila niat Anda adalah tugas menyampaikan mereka ke tujuan-tujuan mereka, ya, maka tak ada masalah. Harta yang Anda cari juga adalah jalan yang halal. Harta yang halal insyaallah tabaraka ta'ala. Tetapi Anda tanyakan bagaimana kalau kami mengunjungi negeri kafir tersebut, karena kami bertugas kalian. Tentunya bila mana engkau telah mengantarkan mereka ke sana, kemudian engkau pun misalnya ingin mengambil i'tibar daripada perjalananmu, ingin sampai ke tempat-tempat tertentu, tentunya kau harus kuatkan iman, jaga agama, pelihara hijab jika dia perempuan, jilbab, ya, jaga syiar-syiar agama. Maka sudah benar apa yang Bapak lakukan, mencari di negeri tersebut mana Islamic Center, mana masjid. Insya Allah safar Bapak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali memang niatnya buruk, sampai ke tempat orang kafir, nyari tempat-tempat pelacuran, nyari tempat perjudian dan semacamnya, nyari pantai-pantai di sana tidak layak didatangi karena di sana orang-orang telanjang misalnya. Innamal a'malu binniyat, semuanya amal itu kembali kepada niat. Selama kita tetap dalam agama kita, istiqamah menjaga syiar agama kita, mengerjakan perintah Tuhan kita, maka tidak ada masalah. Kita pergi ke negeri-negeri tersebut karena memang tugas kita. Apalagi dikatakan oleh penanya dia bawa keluarganya, tentu baik sekali karena yang namanya negeri kafir, membawa keluarga kan lebih nyaman, kan lebih aman, ya, dari segala macam kemaksiatan, bagus sekali. Ya. Oleh karena itu, bila mana tentunya Allah takdirkan berangkat ke tempat-tempat semacam ini, niatkan berbuat taat kepada Allah. Niatkan kau di sana menyebarkan dakwah kepada orang. Islam itu agama rahmat, bukan agama teroris. Tampakkan akhlak kebaikan Islam. Mungkin dari sebab itu sebagian mereka akan terpengaruh, ya, dapat hidayah karenamu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Ya, demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, nah, ada pertanyaan kami ajukan di layanan pesan WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana jika kita safar sendirian dengan menaiki bus? Karena di dalam satu hadis bahwa hendaknya sunnah melakukan safar itu 2 orang atau lebih Ustadz. Nah, bagaimana jika kita sendirian? Apakah dengan sendirian itu kita dengan dibersamai dengan setan Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Memang Nabi mengatakan as-safaru ar-raqbu. Safar itu adalah ketika engkau bersama beberapa orang, ya. Ada juga beberapa hadis orang yang pergi safar sendiri akan diiringi oleh setan. Maka maksud daripada hadis ini bahwasanya orang ketika pergi safar sendiri rentan dengan berbagai macam hal. Misalnya dia sakit di tengah jalan, sakit di tempat tujuan. Subhanallah. Misalnya dia mendapatkan halangan satu tujuan misalnya. Kalau andai kata dia berdua, bertiga, dia bisa berbagi dengan teman-temannya, bisa mencari solusi, bisa mencari jalan keluar. Tapi bila mana dia sendiri, ya maka hal ini bisa mendatangkan apa-apa yang tadi kita sebutkan, mendatangkan hal yang tak baik baginya. Oleh karena itulah disarankan agar orang pergi safar itu tidak sendiri, ya. Tetapi alhamdulillah
inti daripada semua adalah kenyamanan dan keamanan. Ya, bila mana engkau pergi satu bus dengan orang di situ banyak kau temui manusia. Berarti kau tidak dalam keadaan sendiri. Kau bersama orang-orang dalam bus tersebut, meski kau tak kenal dengan mereka semua orang asing. Dan boleh saja tentunya sebagai seseorang, engkau makhluk sosial manusia, engkau beradaptasi dengan kawan-kawanmu, bertanya dengan orang di sampingmu, berbicara, mengambil faidah dari perkataannya, akan menjadi temanmu dalam safar. Ya, tetapi ketika engkau pergi berjalan sendirian, tak ada orang, ini yang kadang-kadang mendatangkan hal yang membahayakan. Ya, kau safar misalnya, kadang-kadang kondisi nggak aman, kau naik motor sendiri, datang begal dan semacamnya. Bila mana 2 akan lebih ringan, bila mana 3 akan lebih baik. Tetapi bukanlah maknanya dilarang secara mutlak, karena ilat sebabnya adalah orang yang safar sendiri itu rentan dengan segala macam perkara-perkara negatif. Ya, tak ada yang ingatkan. Ketika kau berbuat maksiat sendiri kau ada yang mengingatkan, tapi bila mana kau berdua bertiga kau ada yang mengerem, sahabatmu kau rasa malu dengan mereka dan semacamnya. Walaupun kadang-kadang kalau anda kata memang niatnya sama-sama pergi maksiat, mereka akan sama-sama semua. Tetapi minimal ketika kau punya kawan ada yang mengingatkan, kau malu kepadanya dan seterusnya. Karena itulah disuruh musafir dengan berteman. Bila mana tak ada teman yang mengiringimu, tetapi selama kau dalam komunitas, misalnya kau di pesawat bersama orang banyak, di kereta api bersama orang banyak, di kapal bersama orang banyak, di bus bersama orang banyak, itu teman-temanmu ketika safar. Ya, maka pandai-pandailah bergaul, beradaptasi dengannya, syukur-syukur kau bisa mendakwinya. Ya Allah tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp mengenai wasiat ketika kita akan safar dalam beberapa hari. Apakah hal tersebut sangat ditekankan ataukah hanya sebatas sunnah yang boleh kita tidak lakukan Ustaz? Mohon penjelasan dan jawabannya. Ada pun wasiat sebenarnya bukan ketika safar. Abdullah bin Umar senantiasa 3 hari dia akan perbaharui wasiatnya. Wasiat menunjukkan manusia selalu waspada. Ajal tak tahu kapan datangnya. Bila mana dia meninggal sudah standby dengan wasiatnya. Ya, wasiat yang paling penting adalah wasiat setelah meninggalkan kepada mereka agama agar mereka jaga, pelihara sebagaimana wasiat para nabi. Ya, mata ta'buduna min ba'di, siapa yang akan sembah, apa yang akan sembah setelahku. Itu wasiat tentang agama. Ya, maka wasiat yang penting lagi dari sisi dunia adalah wasiat agar hutang-hutangmu itu diingat oleh anakmu, istrimu, dan ada yang tahu di antara mereka. Agar bila mana engkau nanti qadarullah meninggal dalam safar atau kapanpun juga, maka engkau tidak akan nyangkut, ya tergantung-gantung, terhalang masuk surga gara-gara hutangmu. Karena Nabi mengatakan, yughfaru lisyahidi kullu syai'. Orang mati syahid diampunkan segala-galanya dosanya, illa dan kecuali hutang. Maksudnya kau pastikan kau pergi safar tersebut, minimal kau pahamkan kepada keluargamu, aku punya hutang seperti ini, seperti ini. Bila mana kau ada halangan dalam perjalanan, Allah menjemputmu dalam perjalanan, engkau sudah menitipkan kepada mereka agar mereka melunasi hutang-hutangmu. Itu maksudnya. Ya. Jadi yang penting bila mana kau yakinkan, pastikan memang mereka tahu jumlah hutang-hutangmu ketika kau pergi safar, pergilah. Ya. Maka tak harus engkau pergi safar itu memberitahukan. Sebelum safar boleh 1 hari, 2 hari, 3 hari katakan, deh abang mau pergi, mau berangkat kemari-kemari, ini kita ada utang, ini utang-utang kita. Itu yang paling penting. Tentunya juga ya pesan-pesan yang bernuansa kebaikan agama, misalnya nanti aku meninggal, kau jangan buat macam-macam, jangan buat acara ini, buat acara itu, aku mau sesuaikan secara sunnah Rasulullah. Wasiatkan. Ya, bila mana memang dia khawatirkan, dia akan diperlakukan dengan segala macam perkara-perkara nusia agama, wasiatkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz menutup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Agama kita agama yang senantiasa mengikat hamba agar selalu berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah. Oleh karena itulah dalam segala sesuatu Nabi mengajarkan kita doa-doa ketergantungan kepada Allah, karena kita tanpa Allah lemah. Kau lihatlah bagaimana Islam ini sempurna, mengikat hati manusia agar selalu bergantung kepada Tuhannya.
Mau masuk rumah doa, keluar rumah berdoa, masuk WC berdoa, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk pasar berdoa, pakai baju berdoa, menghubungi keluarganya, mencapai keluarga berdoa, ketika safar berdoa, ketika pulang berdoa, ketika naik kendaraan berdoa, Allahu Akbar. Sempurna. Sempurnanya orang-orang mukmin, dia latih, dibina, diajarkan agar selalu bergantung kepada Tuhannya. Ya, ini hanya ada pada Islam. Tak kau temukan dalam agama lain, tidak ada. Tidak kau ketemukan dalam agama lain. Karena ini agama-agama yang hak, ini agama tauhid. Maka banyak-banyak kita pelajari doa-doa yang diajarkan Nabi yang mulia SAW, kita amalkan. Disitulah kunci daripada segala kebaikan. Al khairu kullu fi yadaik, semua kebaikan ada padamu wahai Tuhan. Mintalah kepada segala kebaikan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair sekali lagi untuk Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Anda beserta keluarga dan berkahi dari ilmu yang telah disampaikan, dan memberkahi pula pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada antum untuk memberikan terus faedah-faedah yang selalu bermanfaat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di kesempatan Rabu pekan yang akan datang kita dapat besok kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Bahjat Qulubil Abrar ini. Dan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di pagi hari ini bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC-LMA hafizahullah dari kota Batam di pembahasan kitab Bahjat Qulubil Abrar. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.